Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang ucapan Umar bahwa hari ini tidak ada alasan seseorang tidak melakukan sesuatu karena tidak tahu kalau itu wajib, atau sebaliknya melakukan sesuatu tidak tahu kalau itu haram, lalu dia beralasan, ya Allah, saya belum tahu. Kata Umar, nggak bisa. Tentu Umar mengatakan di zaman beliau di Madinah. Di zaman beliau di Madinah ada wanita tidak pakai jilbab misalnya, dengan alasan, ya Allah, saya nggak tahu kalau jilbab itu wajib. Ya mustahil, mengada-ada ya. Bahkan sekarang ada seorang wanita lahir di Mekah atau Madinah, meninggal di Mekah atau Madinah, lalu tidak pakai jilbab. Lalu ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak pakai jilbab, dijawab, ya Allah, aku nggak tahu kalau itu wajib. Ini mustahil ya. Kecuali seorang muslim yang hidup di Jepang misalnya, dia lahir di Jepang, dia masuk Islam lewat internet misalnya ya, atau seorang muslim di negeri kita ini di tahun 1910 misalnya, atau 1800 mungkin di Jakarta ini ya. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu banyak muslimah yang belum tahu. Dikiranya kalau pakai jilbab itu sudah harus hafal Al-Quran misalnya, harus lulusan pesantren misalnya. Jadi kalau orang awam nggak wajib pakai jilbab. Ya ini kan subhat, mungkin, sangat mungkin ya. Kalau di Madinah, di Mekah, apalagi di zaman Umar, ya tidak mungkin. Nah, maka tegaklah hujjah para imam bahwa orang yang belum kedatangan dakwah, belum kedatangan dalil, lalu dia tidak melakukan kewajiban karena dia nggak tahu kalau itu wajib, atau dia melakukan hal yang haram, dia nggak tahu kalau itu haram. Dia nggak tahu rokok itu haram, dia nggak tahu musik itu haram, dia nggak tahu motong jenggot itu haram misalnya, dan nggak ada yang ngasih tahu. Tokoh-tokohnya, ulamanya nggak ngasih tahu, atau mungkin tokoh-tokohnya juga tidak tahu. Nah, orang seperti itulah yang nanti pada hari kiamat akan diuji lagi dengan contoh seseorang yang menyuruh anak-anaknya, kalau dia mati, dia nyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya ya. Bukannya masuk neraka karena dia menyuruh maksiat, bakar mayat kan maksiat besar, malah masuk surga. Kenapa? Karena dia lulus dari ujian itu ya. Bukan karena dia nggak tahu, nggak. Kalau begitu enak, nggak tahu saja. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia lulus dari pertanyaan itu ya. Ya, kita lanjutkan pasal ke-5.
Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama ja'a min kibalillah, bahwa agama ini datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, tidak berdasarkan akal seseorang, pendapat seseorang, walaupun seseorang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mengatakan agama ini karangan Rasulullah? Enggak. Kalau agama ini karangan beliau, suka-suka beliau, beliau tidak akan gundah, beliau tidak akan galau saat beliau disuruh sholat tapi membelakangi Ka'bah, sholat membelakangi Ka'bah, galau beliau, gelisah beliau. Dan itu terjadi di Madinah. Kalau di Mekah kan tidak gitu. Walaupun di Mekah Rasul dan para sahabat kalau sholat, kan sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat apa belum? Sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat belum? Sudah. Sholat apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Belum ada subuh, belum ada zuhur, belum ada isya. Adanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sepertinya tidak terikat dengan waktu, kapanpun gitu. Kemana sholat menghadap? Ke Masjidil Aqsa, sama ke Masjidil Aqsa. Termasuk ketika Isra Mi'raj, kan Isra Mi'raj terjadi di Mekah apa di Madinah? Di Mekah kan. Isra Mi'raj kan Nabi masih di Mekah beberapa bulan sebelum hijrah. Berarti ketika di Mekah itu beberapa bulan sebelum hijrah, akhirnya ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi tidak galau, Nabi tidak gelisah. Karena tidak harus membelakangi Ka'bah. Kenapa? Karena kan beliau di sekitar Ka'bah, menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap Ka'bah. Bisa apa tidak? Bisa sekali, gampang sekali. Ya seperti antum ketika ada di pelataran Ka'bah, antum sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Indonesia, bisa? Bisa. Menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Eropa, bisa? Bisa. Menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, mudah. Tinggal kita cari posisi saja kan. Itu di Mekah. Adapun di Madinah tidak bisa. Madinah itu letaknya antara Mekah dengan Syam, antara Mekah dengan Palestina sekarang, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Artinya orang yang ada di Madinah ketika menghadap Ka'bah otomatis membelakangi Masjidil Aqsa. Ketika menghadap Masjidil Aqsa otomatis membelakangi Ka'bah. Maka hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua beliau ada di Madinah, sholat gelisah beliau, nggak enak beliau, dan bolak-balik menghadap ke langit memohon kepada Allah supaya Ka'bah, sholat itu menghadap ke Ka'bah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa agama milik Allah, bukan milik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau cuman menyampaikan. Beliau nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, dan beliau nggak berani. Kalau beliau berhak, tentu nggak akan gelisah. Langsung saja beliau
ambil inisiatif salat menghadap Ka'bah. Enggak berani beliau, dan dosa besar beliau kalau berani melakukan itu. Ya, maka tepat sekali di sini, lam yudha' ala ukulir rijal wa araihim, tidak berdasarkan akal siapapun, pendapat siapapun. Maka sekali berimam Syafi'i, sekali berimam Malik, bahkan sekali berabu Bakar dan Umar, tidak berhak memasukkan pendapatnya, ro'yunya ke dalam Islam ini. Jadi betul-betul Islam dari Allah lewat lisan Nabi, lewat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmuhu indallah, maka ilmu agama ini ada di sisi Allah. Wa inda rasulihi, di sisi Rasul, maksudnya beliau penyampai. Contohnya, apapun yang dilakukan oleh beliau itu pasti dari Allah. Ya. Maka tidak boleh dibedakan antara Allah dan Rasulnya dalam masalah. Tidak boleh dibedakan antara Allah dan Rasulnya dalam masalah penghalalan, pengharaman, pensyariatan. Gak boleh dibedakan. Dihalalkan oleh Rasulullah, otomatis dihalalkan oleh Allah. Diharamkan oleh Rasulullah, otomatis diharamkan oleh Allah. Disyariatkan oleh Nabi, otomatis disyariatkan oleh Allah, dan begitu seterusnya. Maka salah satu hadis maudhu', palsu, ada riwayat yang menyatakan bahwa sebagaimana Allah mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan Madinah. Tidak mungkin Nabi berani mengucapkan kalimat ini. Ya. Seolah Nabi bersaing dengan Allah. Allah mengharamkan, mensucikan Mekah, aku bisa mengharamkan, mensucikan Madinah. Tidak. Maka beliau hanya mengikuti Allah, mengharamkan, mensucikan Mekah, kemudian Madinah. Dan itu ada sekelilingnya, Mekah sekelilingnya kan. Maka ada istilah Yalamlam, ada istilah Qarnul Manazil, ada istilah Juhfah, itu batas-batasnya. Madinah pun begitu. Beda dengan, jadi Masjidil Haram terus sekian kilo ke barat, sekian kilo ke timur, sekian kilo ke utara, ke selatan. Begitu pula Masjid Nabawi, sekian kilo ke barat, sekian kilo ke timur, sekian kilo ke utara, ke selatan. Beda dengan Masjidil Aqsa. Adapun Masjidil Aqsa hanya di masjid itu, ya, tidak sekian kilo ke barat, sekian kilo ke timur. Jadi betul-betul di dalam masjidnya itu. Ketika Masjidil Aqsa penuh sesak, dirasa perlu perluasan, ya meluas gitu. Karena tidak ada larangan kan memperluas masjid ya. Jadi ini sedikit perbedaan antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Fala tattabi' syai'an bihawa, jangan mengikuti hawa, keinginan pribadi, ra'yu, penalaran sedikit pun. Ini peringatan keras terutama bagi yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu kaidah fikih, tahu kaidah usul. Jangan mentang-mentang
ilmunya luar biasa, lalu memasukkan pendapat dia di dalam agama itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ketika mereka berpendapat di ayat tidak ada, di hadis tidak ada, tapi dituntut jawaban, harus menjawab, maka mereka mengatakan aro, anduru, ro'aitu, ro'aina, gitu. Menurut aku, sepanjang pengetahuanku, berdasarkan ro'yuku, gitu. Beda kalau bawa ayat, bawa hadis, ini hak, ini dalil, ini qala Allah wa qala Rasul, mantap sekali mereka. Dan marah kalau ada yang menolak. Tapi kalau pendapat tidak. Gak ada imam madhab marah kepada seseorang yang tidak mau mengikuti pendapatnya, gak ada. Gak ada. Ya. Gak ada mereka yang marah, tersinggung gara-gara madhabnya tidak dipakai. Bahkan Imam Malik kan pernah ditawari, bukan ditawari ya, diusulkan supaya kitab Al-Muwatta ini menjadi kitab rujukan resmi negara. Beliau nggak mau, beliau menolak ya. Inilah para ulama tidak mau ada pemikirannya, logikanya, pendapatnya kemudian dijadikan pendapat resmi, dibela, nggak mau. Yang harus menjadi pendapat resmi negara, harus dibela, kalau perlu perang, pertumpahan darah, ayat, hadis, qala Allah wa qala Rasul. Kalau perlu perang, perang ya, mempertahankan ayat, mempertahankan hadis. Ada orang yang berkuar-kuar katanya kiamat akan terjadi hari Senin, bukan hari Jumat. Ini kan jelas melawan hadis ya. Kalau perlu diperangi, perangi. Kalau nggak mau tobat ya. Inilah para ulama, jadi menjunjung tinggi qala Allah wa qala Rasul, tidak mengibarkan pendapatnya, madhabnya, ro'yunya. Nggak ada ulama seperti itu ya. Hari ini kita saksikan, sayang seribu sayang, ulama bukan, hafal Al-Quran juga tidak, ribuan hadis dia belum sampai, tapi begitu bangga, begitu girang, bahkan mewajibkan pengikutnya, anggotanya untuk mengikuti dirinya. Sifat-sifat firqah seperti itu. Sifat-sifat firqah seperti itu. Firqah itu dari ujung ke ujung, dari paling tinggi sampai paling bawah sama. Itu ciri-ciri firqah. Kalau beda apa? Ya. Gurunya. Nah, ini ada murid satu beda dengan gurunya. Ini firqah ya. Kok ada murid satu beda, maka siap-siap bikin firqah baru. Siap-siap bikin firqah baru. Kan kaidahnya begitu. Kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah. Setiap aliran sesat akan terpecah lagi, muncul lagi. Beda dengan ahlus sunnah. Guru dengan murid beda, gak masalah. Berapa kali Imam Ahmad berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i? Berapa kali Syekh Ali Hasan berbeda pendapat dengan gurunya Syekh Albani? Enggak masalah ya. Dan tidak harus gurunya yang selalu benar. Kadang gurunya benar, kadang salah. Kadang muridnya salah, kadang benar ya. Inilah kehebatan ahlus sunnah. Jadi kebenaran itu
di atas segala-galanya, milik Allah dan Rasulnya. Beda dengan firqah-firqah itu. Antum tahu insyaallah apa yang antum kenal dari firqah, atau barangkali antum punya pengalaman masuk di firqah itu, entah NII, entah LDII, entah Jamus, entah ini. Coba aja dari ujung ke ujung harus sama, dan gak ada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, kecuali sekali-sekali pembicaraan seperti itu, tidak ditafsir, tidak dipraktekkan, tidak ada tatbikul amal ya. Beda dengan Ahlus Sunnah. Kembali ke ayatnya, nih ayatnya, nih hadisnya ya. Walaupun yang paling rendah, fatamraqa minad dini fatakhruja minal Islam. Kalau sampai engkau mengikuti hawa nafsumu, keinginanmu, pendapatmu, ra'yumu, maka engkau akan keluar dari agama ini, keluar dari Islam ini ya. Maka ada istilah muruquddin, murukul Islam, lepas, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya, melesatnya anak panah dari busurnya. Ini istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aliran sesat pertama. Kenapa? Karena dengan hawa nafsunya, karena dengan logikanya, nggak mau pakai dalil, nggak puas dengan dalil. Mosok berzina, minum khamr, berjudi, jarang sholat, bisa masuk surga. Ini dia. Sementara yang ada di hadapannya, yang selama ini dia lakukan adalah sholat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Tiba-tiba melihat seorang muslim sholat jarang, malah sering berzina, minum khamr, berjudi, bisa masuk surga ya. Pakai ra'yunya, pakai logikanya. Dia nggak puas dengan jawaban gurunya, nggak terima secara akal. Maksiat segitu besar kok akhirnya masuk surga. Padahal yang mengatakan tentang bitokoh, hadis bitokoh, siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mengatakan Nabi. Masa ucapan Nabi ditolak oleh akal? Ya Rasul, nggak masuk akal ya Rasul. Berani begitu? Ya Rasul, nggak masuk akal. Masuk berzina, minum khamr, berjudi bisa masuk surga? Nggak masuk akal ya Rasul. Sementara Nabi yang mengatakan Allah Maha Pengampun selagi belum berbuat syirik ya. Banyak yang seperti itu kan? Seperti menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah dengan hisab, ya. Sementara Nabi mengatakan kalau mendung, genapkan bulan itu 30 hari. Kalau mendung, genapkan bulan itu 30 hari. Nah, hari ini ada yang mengatakan dengan lisanul hal, bukan dengan lisan yang di sini, nggak kedengeran suaranya. Tapi secara otomatis mereka mengatakan, ya Rasul, mendung nggak mendung kami sudah tahu. Gitu. Walaupun suara ini nggak kedengeran, tapi otomatis mendung nggak mendung kami sudah tahu ya Rasul, bahwa 1 Syawal nanti jatuh di hari Rabu misalnya. Jangankan Ramadan Syawal tahun ini ya Rasul, Ramadan tahun 2030 kami sudah tahu ya Rasul. Nggak ada hubungannya dengan mendung ya Rasul. Apa nggak kurang ajar itu sama Rasul? Ya? Nah, cuman ucapan itu nggak keluar, tapi kenyataan seperti itu. Para ulama menyebut sebagai lisanul hal. Gitu. Ya sama dengan orang yang merayakan Maulid Nabi. Tidak keluar dari mulutnya ucapan itu, tetapi
secara lisanul hal, ya Rasul, kami lebih tahu daripada sahabat-sahabatmu cara mencintai engkau, cara memuliakan engkau, cara kami membela engkau ya Rasul, yaitu dengan cara merayakan maulid Nabi. Para sahabat kan tidak ada satupun yang merayakan maulid Nabi, seolah mereka mengatakan seperti itu kan. Tentu mereka bangga kan, merayakan maulid Nabi tentu dengan penuh kebanggaan. Beda dengan pelacur, pemabuk, tidak dengan penuh kebanggaan. Yang ada penuh kehinaan. Mereka melacur, mereka mabuk, tentu ngumpet-ngumpet, tidak bangga. Beda dengan yang merayakan maulid Nabi, merasa benar, merasa lebih benar, merasa lebih pintar daripada sahabat, bahkan dari Nabi sendiri. Orang Nabi nggak merayakan kok, dia merayakan. Tentulah merasa lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu la hujjata laka, karena fa innahu la hajjata laka, tidak ada hajat, ya, tidak butuh. Dengan ro'yumu itu tidak butuh agama ini. Maka seandainya tidak tahu, sudah lebih baik tawakuf. Wallahu a'lam. Ya. Berapa banyak ulama yang mengucapkan wallahu a'lam ketika ditanya. Yang terkenal siapa? Anda masih ingat? Ulama besar, guru besar dari Imam Syafi'i, Imam Malik. 40 pertanyaan, 40 pertanyaan itu cuma dijawab 6 atau 7, ya. Dan orang ini datang dari jauh, orang ini datang dari jauh, dan sebelum menghadap Imam Malik, beliau nanya dulu, ya, ke Sufyan bin Uyainah, ke Sufyan As-Sauri, ke Imam Syafi'i dan lain-lain. Mereka semua menyarankan tanyakan ini ke Imam Malik. Tentu dengan mantap orang ini mendatangi Imam Malik dan mempertanyakan 40 pertanyaan itu, dan dijawab cuman 6 kira-kira. Orang ini kaget. Ya Imam, aku datang ke sini itu disarankan oleh imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain, semuanya menyarankan kepadaku untuk bertanya kepada engkau, dan aku datang dari jauh. Engkau cuma jawab 6, ya Imam. Kata Imam Malik, iya, aku bisanya cuma itu. Selebihnya aku nggak tahu. Yang 34 aku nggak tahu. Aku cuma tahu yang 6. Ya. Bagaimana kalau nanti aku pulang? Rupanya itu pertanyaan-pertanyaan titipan. Bagaimana kalau aku pulang ke kaumku, ya Imam? Kata Imam Malik dengan enteng, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang. Malik ditanya 40 pertanyaan, cuman bisa jawab 6. Sampaikan, gitu. Nggak takut, nggak kayak kita, ya. Jangan bilang-bilang ya, kalau saya nggak, udah sampaikan aja gitu. Jangan bilang-bilang kalau saya nggak bisa jawab. Itu kita, ya. Malu kalau nggak bisa jawab. Imam Malik nggak malu, sampaikan kepada orang-orang bahwa Malik ditanya 40 pertanyaan, cuman bisa jawab 6. Inilah para a'immah kita, inilah para salaf kita, nggak takut dihina, dicaci, dikucilkan, dianggap nggak bisa, dianggap nggak becus, nggak takut, karena ilmu mereka itu betul-betul dipamerkan kepada Allah. Inilah para salaf kita. Antum pernah dengar kisah Ibnu Rajab Al-Hambali?
Ibnu Rajab Al-Hambali satu ketika membahas tentang satu permasalahan di depan murid-muridnya, nggak banyak, mungkin belasan, tentang sebuah permasalahan, dan dibahas oleh beliau dengan hujah, dengan dalil, dengan istidlal yang luar biasa. Terkagum-kagum muridnya itu. Ya. Nggak lama setelah itu, beliau berserta murid-muridnya atau beberapa muridnya diundang ke istana, dan di istana sudah berkumpul ulama-ulama yang lain. Lalu sang khalifah atau amir, ya, di bawahnya khalifah, bertanya tentang beberapa permasalahan. Kebetulan permasalahan yang kemarin itu ditanyakan juga oleh sang khalifah. Pertanyaan yang kemarin dibahas di depan murid-muridnya itu dengan hujah yang luar biasa itu, ya. Dimulai dari ulama A dijawab begini-begini, ulama B jawab begini-begini. Kata muridnya, jauh pembahasannya dibanding dengan gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dari dalilnya, dari hujahnya, dari ininya, dari itunya, ya biasa aja, datar-datar aja istilah kita. Sampailah giliran Ibnu Rajab Al-Hambali. Murid-muridnya menunggu-nunggu ini, berharap gurunya minimal akan menyampaikan persis seperti kemarin, biar ulama yang lain termasuk khalifah terkagum-kagum gitu. Ibnu Rajab malah nggak mau jawab, udah lewat saja, seolah dia nggak tahu tentang masalah itu, lewat saja gitu. Bukannya makin semangat menjawab karena ada ulama-ulama lain, apalagi di hadapan khalifah, malah suruh lewat, ya. Selesai majelis itu, pulang, murid-muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa anda nggak jawab dengan jawaban yang kemarin itu, ya, agar mereka tahu bagaimana jawabanmu, kenapa engkau malah diam? Beliau menjawab, saat aku membahas masalah itu di hadapan kalian, gak ada yang aku inginkan kecuali wajah Allah. Gak ada niat pamer sama siapa, orang murid-muridnya sendiri, masuk pamer sama murid, ya. Tapi begitu tadi aku berada di hadapan ulama-ulama lain, apalagi ada khalifah, ada sesuatu di hatiku, ada sesuatu di hatiku. Ya biasalah, setan datang, iblis nipu, ya, tampakkan kehebatanmu, yang lain gak ada apa-apanya, tampakkan di hadapan khalifah. Biasa, setan iblis nak tinggal diam. Maka lebih baik aku diam. Ini luar biasa para imam kita, para salaf kita, untuk menjaga keikhlasan itu. Di saat banyak yang lihat, di saat banyak yang nonton, justru ya biasa-biasanya, ya, beda dengan kita. Jamaah banyak semangat, jamaah cuman dikit, ya males-malesan, ya seperti orang-orang munafik. Sholat duhur, sholat asar, maghrib semangat, ke masjid berjamaah. Begitu isya, begitu subuh, males-malesan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kalau zuhur asar kan kelihatan, terang benderang. Ini di zaman Nabi, ya. Isya subuh kan gelap. Jangan sampai kita berkelakuan seperti orang-orang munafik kita, ya. Bersemangat menampakkan ibadah di hadapan manusia. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menjelaskan as-sunnah ini kepada umatnya.
Apa sih yang belum diterangkan oleh Nabi? Apa sih? Dari mulai wudhu, tayamum, sholat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, tentang jihad, tentang khilafah, bahkan tentang tata cara buang air. Lihat, sesuatu yang sangat sangat privasi sendiri-sendiri, ya, diajarkan tata cara buang air. Mana ada agama lain yang mengajarkan tata cara buang air? Islam luar biasa. Gak ada yang belum diterangkan di dalam Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan sedikit pun di dalam Alkitab ini. Maksudnya Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak diterangkan, ya berarti memang gak perlu. Gitu. Kalau tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti ya memang gak perlu. Jangan dibahas, jangan dikorek-korek. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Ya. Rukuk begini, sujud begini, i'tidal begini, melempar jumrah begini. Nah, ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi, ya berarti nggak perlu dikorek-korek. Ya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Makan babi, gitu. Darah, gitu. Bagaimana sungsum? Nah, ya kalau nggak dilarang sudah, jangan dikorek-korek. Ya berarti boleh, yang dilarang darah. Gitu. Jangan menyandarkan tangan kiri ke belakang. Gitu. Jangan menyandarkan tangan kiri ke belakang. Kalau tangan kanan gimana? Ya berarti nggak dilarang, yang dilarang tangan kiri. Kalau dua tangan, ya berarti nggak dilarang, yang dilarang tangan kiri. Paham ya? Jangan meniup makanan. Ya sudah, jangan ditiup. Ya. Oh, berarti orang niup makanan itu kan biar dingin. Berarti maksudnya mendinginkan makanan lebih cepat. Nggak boleh. Ini kata siapa? Ya. Nabi cuma bilang jangan meniup makanan minuman, mau panas mau dingin. Apa ada keterangan dari Nabi meniup makanan itu dalam rangka mendinginkan? Berarti mendinginkan makanan minuman nggak boleh. Berarti masukin ke kulkas, masukin ke freezer nggak boleh dong. Mendinginkan secara cepat. Ya. Mana nggak ada. Pokoknya Allah melarang kita lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam meniup makanan, meniup minuman, titik. Bukan melarang mendinginkan. Gitu ya. Bahkan sudah dingin kayak gini ditiup boleh apa tidak? Ya nggak boleh, kan dilarang. Ya. Kalau misalnya ada semut atau apa kotoran, biar nggak keminum kita tiup dikit, boleh? Tidak boleh. Jangan. Singkirkan pakai apa gitu, pokoknya jangan ditiup. Bahwa ada bahaya pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Bahaya makan babi, bahaya berzina, bahaya minum darah, bahaya menikahkan kakak dan adik, bahaya menikahkan paman dengan keponakannya, pasti ada. Pasti, nggak mungkin nggak. Cuman kadang kita tahu, kadang tidak. Kadang kita tahu, kadang kita tidak. Dan itu bukan urusan kita. Yang penting kita taat. Ya. Berapa banyak manfaat-manfaat dari ketaatan kita nggak tahu. Ya, manfaat melempar jumroh pasti ada.
Manfaat mencium Hajar Aswad pasti, cuman kita nggak tahu apa. Dirahasiakan oleh Allah. Ya. Manfaat puasa tidak begitu rahasia lah. Orang tahu lah manfaat puasa. Apalagi manfaat zakat, manfaat sedekah, jelas itu. Tidak dirahasiakan. Manfaat cari nafkah kan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Manfaat nikah, manfaat birrul walidain tidak dirahasiakan. Tapi manfaat bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, manfaatnya apa? Dirahasiakan. Manfaat tayamum, ya. Mudorot malah iya, mengotori wajah dengan debu, ya. Kan banyak dari kita yang alergi debu kan. Wa awdahaha li ashabihi, dan beliau telah menerangkan Islam ini kepada para sahabat. Ada yang terluput? Tidak. Ada yang terlupa Nabi nggak sampaikan? Tidak. Sebagian saudara-saudara kita ada yang mengatakan, sekali lagi dengan lisan hal, bukan lisan yang ada di mulut, ya, ada yang kelupaan, ya. Ada ajaran yang kelupaan Nabi nggak sampaikan pada para sahabat. Apa? Maulid Nabi, salawat nariyah, apa itu tahlilan, 3 hari, 7 hari, 40 hari, Nabi kelupaan, nggak nyampaikan kepada para sahabat. Iya ya kan? Walaupun mereka nggak ngomong seperti itu, lisanul hal. Orang mereka bilang baik, mosok baik Nabi nggak setuju, pasti Nabi setuju lah. Cuman kelupaan, terlanjur wafat, ya. Berarti Allah maha lupa, ya. Ini jangan sampai kita melakukan bid'ah. Ya, silakan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.